Halo, kita sekarang membahas teks baru ya. Jadi teks ini lumayan panjang, itu untuk menjawab pertanyaan 126 sampai 130. Nah, sebelum kita membaca teksnya, akan lebih baik kalau kita bisa membaca pertanyaan terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa mengantisipasi nanti saat kita membaca itu, kita membaca topik apa gitu ya. Kita ke pertanyaan dulu yang nomor 126. The author's motivation in writing the post is most likely to titik-titik. Ya. Jadi ini menanyakan mengenai motivasi apa atau tujuannya apa si writer itu menulis postingan seperti ini gitu ya. Nah, orang itu kalau menulis sesuatu itu pasti ada tujuannya ya, entah itu ngasih informasi, entah itu hanya untuk sekedar sharing hiburan gitu ya. Nah, di sini teman-teman saat membaca teks, coba teman-teman definisikan ini tuh teks apa ya, jenisnya itu apa? Apakah ini teks pengumuman, ataukah ini teks berita, ataukah teks-teks yang lainnya ya. Oke, kita coba baca dulu, jangan di-skip ya untuk bacaan paragraf pertama, karena paragraf pertama itu sangat krusial sekali untuk kita ketahui topiknya ya. Oke, kita mulai. Alleged sexual harassment at the hands of Miss Universe Indonesia organizers came to light after a finalist filed complaint with the police. The victims claimed they were sexually harassed during the unofficial body check session 2 days before the pageant's grand finale on August 3rd. They were allegedly instructed to strip half naked in front of staffers, including men, inside a hotel ballroom without proper partition. The staffers all allegedly also took semi-nude pictures of the contestant. Through their lawyer, the victims reported Miss Universe Indonesia licensee PT Kepla Swastika Karya with Article 4, 5, 6, 14, and 15 of the Sexual Violence Law Number 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual or UU TPKS. Alright, dari ini saja, ini teman-teman sudah bisa menduga ini adalah teks berita, ya kan? Nah, topiknya mengenai apa? Nah, ini sudah saya garis bawahi ya. Di sini ada kata yang diulang-ulang terus. Ada kata alleged sexual harassment, kemudian ada Miss Universe Indonesia, kemudian ada lagi sexually harassed, kemudian allegedly instructed to strip half naked, allegedly took semi-nude pictures, and then di sini ada victims reported Miss Universe Indonesia with article of the sexual violence law. Jadi ini ngasih informasi mengenai berita alleged sexual harassment yang terjadi di Miss Universe Indonesia, di acara Miss Universe Indonesia. Nah, berarti apa sih motivasi author itu menulis berita seperti ini? Nah, karena ini berita yang menyangkut kriminalitas ya, pasti authornya itu ingin orang-orang tuh tahu kalau ada ini loh ada berita kriminalitas seperti ini. Untuk bagaimana sih nanti penegakan hukumnya gitu. Oke, kita coba ke pilihan jawabannya ya. Yang A, inform about the case of sexual harassment that happened in the Miss Universe pageant. Oke, ini bisa ya. Meskipun di sini tidak dituliskan Miss Universe Indonesia, tapi di sini ada kata the Miss Universe pageant. Kata the sendiri itu digunakan untuk sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, ya, atau sesuatu yang sudah spesifik. Nah, di sini karena tadi udah diulang-ulang ya, Miss Universe Indonesia lagi. Berarti the Miss Universe pageant itu merujuk ke Indonesia. Miss Universe Indonesia. Oke, kita ke yang B. Encourage the reader about the mandatory body check for Miss Universe contestant. Nah, ini jelas salah ya. Ini bukan mengencourage ya, tapi menginformasikan, bukan mendorong pembaca ya.
Berarti ini jelas salah. Yang C, discussing CSK's counter sue of the fake news. Nah, di sini kalau kita baca tadi, di sini belum ada informasi mengenai ini ya. CSK counter sue of the fake news ya. Jadi bukan yang ini, meskipun nanti ada satu informasi yang membahas mengenai ini ya, CSK counter sue. Tapi untuk yang awal ini dari paragraf 1 dan kemudian kalau kita baca lagi ya. One of the victims said she was jailed. Kemudian apalagi ini according to her the staff were irritated at her gitu. Jadi ini mendukung teks yang ini ya, mendukung teks mengasih penjelasan, ngasih supporting details yang sebenarnya terjadi tuh kayak gimana sih. Nah, ini dijelaskan di paragraf kedua kalau teman-teman scanning ini ya teksnya ini. Oke, yang kedua, tell the reader about the CSK's director unaware. Oke, ini memang ada dijelaskan nanti di sini, disebutkan, bukan dijelaskan ya, disebutkan di sini, tapi itu bukan yang menjadi main topiknya ya. Jadi ini bukan. Kemudian yang debating about the article that victims reported. Ini di sini victimsnya itu reported artikel ini ya mengenai sexual violence law. Tapi di sini bukan untuk mendebatkan ya. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah yang A ya, teks berita itu untuk menginformasikan mengenai suatu hal ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu teks berita, kemudian ada pertanyaan author's motivation, pilihlah jawaban yang tidak jauh-jauh dari menginformasikan berita tersebut. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke pertanyaan nomor 127. Coba kita baca dulu pertanyaannya. The main topic of the text is, oke, ini pertanyaannya mengenai main topic ya. Main topic itu kalau teman-teman masih ingat, ya teman-teman bisa cari di paragraf-paragraf awal karena biasanya di teks itu mereka itu langsung mengenalkan sebenarnya teks itu mau ngomongin apa sih gitu di paragraf-paragraf awal. Nah, karena tadi kita udah baca ya paragraf awal ini, pasti main idenya itu tidak jauh-jauh dari ini ya, alleged sexual harassment at the hands of Miss Universe Indonesia. Oke. Nah, untuk itu coba kita cari pilihan jawaban yang menunjukkan ini ya, nggak jauh-jauh dari yang sudah saya garis bawahi ini. Oke. Nomor A, ya. The victim's testimony about the sexual harassment alleged. Oke. Di sini, kalau teman-teman baca, nanti di paragraf kedua, itu nanti memang ada testimoni dari korban. Ya. Cuman itu bukanlah main topik dari teks ini. Ya. Ini hanya untuk supporting detail saja ya di paragraf kedua ini. Jadi ini terlalu sempit atau terlalu spesifik. Ya. Yang B, the new licensee of Miss Universe Indonesia. Nah, ini juga bukan ya, ini nggak membahas mengenai licensee, tapi membahas sebuah kasus sexual harassment. Okay. Yang C, the investigation of sexual harassment case. Nah, di sini ada kata investigation, kemudian ada kata sexual harassment case. Oke, ini mungkin bisa masuk, walaupun di sini tidak secara rinci ya sexual harassment yang mana ya, tapi kita keep dulu aja nggak apa-apa. Sekarang kita yang kedua, Miss Universe Indonesia alleged sexual harassment. Nah, ini yang paling komplit ya. Jadi membicarakan mengenai sexual harassment yang ada yang terjadi di Miss Universe Indonesia. Oke, kita keep dulu ya. Yang E, CSK counter sue of sexual harassment fake news. Oke, di sini juga bukan ya. Karena ini nggak berfokus ke counter sue-nya CSK, tapi berfokus pada ini, yang D. Ya. Oke. Jadi teman-teman harus ingat main topik itu jangan terlalu spesifik dan juga jangan terlalu general. Ya. Kalau yang ini terlalu general. Ya. Lalu kalau yang ini nanti terlalu spesifik. Ini ya, option A itu nanti terlalu spesifik. Jadi
cari-cari yang tengah-tengah yang bisa mempresentasikan pertanyaan, mempresentasikan teksnya ya. Jadi cari jalan tengahnya gitu. Oke, teman-teman bisa pokoknya jangan jangan pernah skip paragraf pertama ya. Cari main idea-nya, cari topik yang dibicarakan atau topik yang sedang dibahas di teks ini. Halo, kembali lagi. Mari kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaannya ya. Kali ini teksnya masih sama ya, mengenai alleged sexual harassment di Miss Universe Indonesia. Nah, kita ke pertanyaannya dulu. Oke, di pertanyaannya ini ditanyakan mengenai paragraf 2, aims to. Nah, di sini langsung menyebutkan paragraf kedua. Untuk itu kita langsung saja fokus membaca paragraf kedua. Oke, jadi di paragraf kedua ini ditanyakan mengenai tujuannya apa sih penulis itu mencantumkan paragraf kedua, gitu ya. Apakah to inform ini, ataukah to provide information about something, ataukah to explain, ataukah to describe, or to clarify. Oke, kita coba untuk bacanya. One of the victims, Priscilla Jelita, a West Java finalist, said she was yelled at when she tried to cover her chest area with her hands. According to her, the staffers were irritated at her for not being proud of her body because she was not confident to be nude. And then Priscilla added that the staffers also made inappropriate comments about her private area and told her to wax, despite no approved wardrobe showing that much skin. Another West Java finalist, Ratih Widyarta, alleged that she was told to pose suggestively after undressing and was touched inappropriately. This is the first iteration of Miss Universe Indonesia that JSK organized. Previously, it was held by Yayasan Putri Indonesia for 30 years. The police are investigating this case and interviewing witnesses from the victim side. Oke, di sini kalau teman-teman perhatikan, paragraf ini itu menyebutkan nama-nama korbannya. Ada Priscilla, kemudian ada Rati. Nah, kesemuanya ini mereka menjelaskan mengenai pengalaman mereka yang kurang mengenakan selama mengikuti ini ya, selama pengecekan di Miss Universe Indonesia ini. Jadi, tujuannya kira-kira apa ini? Kalau misalnya disebutkan victimsnya, korbannya berikut dengan penjabaran dari tindakan yang mereka alami. Oke, kita coba padu-padankan dengan option A ya. Inform about victims witnesses point of view about the sexual harassment case. Oke, di sini ada menginformasikan mengenai point of view korban mengenai sexual harassment case. Oke. Ini bisa ya. Kita ke yang B. Provide information on the sexual harassment case. Oke, di sini hanya disebutkan provide the information. Jadi tidak terlalu spesifik what kind of information ya. Kalau yang tadi ini kan disebutin ada kata victims-nya. Berarti ini fokus ke point of view victims-nya. Sedangkan ini enggak. Berarti ini kita bisa coret karena kurang kuat. Kita ke yang C. Explain what happened exactly and what kind of sexual harassment the victims got in the case. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan A, jawaban yang C ini lebih rinci ya. Jadi dia menjelaskan gini, explain what happened exactly and what kind of sexual harassment of the victim got. Jadi dia lebih spesifik ya. Oke, kita centang dulu. Kemudian kalau yang D, describe what article that victims reported to CSK. Ini tidak ya. Kemudian yang E, clarify the fake news that CSK got about the sexual harassment. Ini juga tidak, karena tidak disebutkan fake newsnya apa.
Oke, kita tinggal optionnya tinggal A dan C. Kira-kira mana ini option yang lebih menggambarkan paragraf kedua? Apakah menginformasikan point of view atau menjelaskan mengenai apa yang terjadi? Oke, lebih tepatnya yang C ya. Jadi di sini sangat bisa digambarkan dengan option C ini karena dia meng-explain what happened exactly and what kind of the harassment the victims got. Jadi lebih lebih rincinya yang C ya, lebih tepatnya yang C. Meskipun yang A juga mirip ya, tapi lebih jelas yang C. Jadi kita pilih yang C jawabannya.